Relative valuation adalah metode menilai suatu perusahaan dengan cara membandingkannya dengan perusahaan yang sejenis menggunakan tolak ukur tertentu. Logika di balik metode ini adalah jika ada dua perusahaan yang sejenis dan bergerak di sektor yang mirip, maka dari performa perusahaan kita dapat menilai perusahaan mana yang layak kita jadikan investasi. Keunggulan menggunakan relative valuation untuk menilai perusahaan adalah data yang kita perlukan umumnya lebih mudah tersedia dan lebih cepat dilakukan jika kita bandingkan dengan absolute valuation. Nah, kita coba bayangkan aja, jika kita punya uang Rp100.000 untuk berbelanja, di supermarket kita tuh ngeliat ada dua box tertutup yang berisi buah. Box A dihargai Rp50.000 dan box B dihargai Rp75.000. Apakah kita bisa langsung menentukan box mana yang akan kita pilih? Tentu saja tidak, karena pertama-tama kita harus mengetahui dulu. Jika buahnya sama persis, berarti box B lebih mahal daripada box A. Namun, bagaimana jika box A berisi buah jeruk lokal dan box B penuh berisi durian musangking? Nah, tentu aja berarti box B ternyata lebih murah dibandingkan box A. Bahkan, jika box A dan B berisi buah yang sama, misalnya apel, maka ada beberapa tolak ukur yang kita bisa pakai untuk memilih box mana yang akan kita pilih. Mulai dari jenis apel, tingkat kemanisan, sampai ukuran apel pun bisa jadi tolak ukur kita untuk menentukan box mana yang akan kita beli. Nah, menggunakan relative valuation ini ibarat memilih senjata dalam berperang. Ketika kita mau berperang di darat, maka senjata kita, misalnya kendaraan tank dan rifle, itu senjata yang berbeda dengan senjata yang kita gunakan apabila kita berperang di udara. Nah, begitu juga dengan relative valuation. Memilih tolak ukur yang tepat juga sangat perlu kita perhatikan, sesuai dengan tujuan kita menilai perusahaannya. Kita juga harus mengetahui, mengapa sih kita pakai tolak ukur tertentu, dan apakah metrik tersebut tepat jika kita gunakan dalam skenario tertentu. Tolak ukur yang paling sering kita gunakan dalam melakukan relative valuation adalah rasio analisis. Nah, ada berbagai rasio yang dapat digunakan sebagai pembanding. Mungkin di titik ini kamu bertanya-tanya, sebenarnya ada berapa banyak sih rasio yang bisa digunakan? Secara teori itu banyak banget. Rasionya tuh bisa mengukur macam-macam lagi, mulai dari operasional, liquidity, sampai earnings. Nah, data yang paling umum tersedia untuk publik adalah data laporan keuangan. Maka dari itu, rasio yang paling sering kita jumpai adalah rasio yang berdasarkan laporan keuangan. Oke, sampai sini teman-teman ngerti kan?